42 GTS Polinema. Oke, sahabat-sahabat Sipil Polinema, kita sekarang bertemu dengan saya lagi. Saya menjadi host pada podcast kali ini. Jujur, saya sekarang grogi, deg-degan, deg-degser gitu rasanya ya. Karena saya berhadapan dengan host senior sebelum saya. Jadi sebelum saya kan pasti sudah ngeliat podcast sebelumnya. Beliau host senior, beliau adalah Kaprodi D3 Teknik Sipil di Polinema. Beliau sudah senior ya, lebih senior sekali ya, lebih senior dari senior sebenarnya. Oke. Langsung saja kita bertemu dengan Bapak Joko Setiono. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi para pemirsa podcast Unggul Polinema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana, Mbak Mona? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Pak, ini kan masih dalam masa ini Idul Fitri. Oh, iya, Pak, iya. saya minta izin ya, Pak. Saya di sini yang muda biasanya banyak salahnya, Pak. Saya dengar di awal pembukaan saya pun juga jadi grogi ya. Artinya saya ini tua sekali ya. Apa senior, mbaknya senior ya. Tapi saya ketika berhadapan dengan Mbak Mona menjadi muda lagi. Ya. Waduh, siap. Setiono tak buang, tak ambil Jokonya saja. Oh, Joko. Ya. Gimana nih? Ya, nih saya penasaran, Pak. Bapak nih kan Senior gitu ya. Seniornya senior gitu ya. Nah, iya. masuk ke sini tuh mulai kapan sih, Pak? Aduh, saya masuk ke sini diawali dari training ya di PDC tahun 81. Jadi 80 itu penerimaan, 81 memasuki training di Polytechnic Education Development Center dari ITB di Desa Ciwaruga. Dan kala itu kemudian diberikan kesempatan setelah beberapa tahun di sana untuk meninjau di Polimalang. Polimalang itu didirikan kalau nggak salah tahun 84, tapi tahun 77 sudah ada rekayasa dari pemerintah. BIU ya, BIU. Jadi bekerjasama dengan Bank Dunia kala itu ya. Kemudian ya mulailah saat itu dengan seadanya. Jadi tahun 84 itu dibuka, kemudian 81 sampai 83 kita digembleng di Kawah Condro Dimuko ya. Waduh, Kemudian itu. bukan Condro Dimuko saja, tapi di sana digembleng dengan peristiwa Galunggung ya. Waduh. Kuliah harus dimasuki tas kresek ini sampai di sini di bolong-bolong kecil masuk kuliah dan sebagainya. Dan masih dibimbing oleh expert ya dari Bank Dunia Swiss waktu itu. Nah kemudian kita berdiri dan saat itu Mbak Mona memang susah sekali mencari tenaga insinyur itu susah sekali. Sarjana muda itu aja hanya bisa dihitung. Jadi yang rekrutnya itu yang paling banyak adalah STM. Itu pun se-Jawa Timur atau seluruh Indonesia kalau nggak salah dari 2.500 itu hanya 56 yang bisa diterima. Waduh. Dan rata-rata STM. Insinyurnya 1, sarjana mudanya BA waktu itu hanya 4 kalau nggak salah. 4 itu yang di teknik sipil ya. Kemudian itu pun lepas ya. Yang insinyur lepas cari kerjaan. Tinggal 1 yang sampai pensiun mendampingi kita Polinema ini. Ya. Jadi betapa susahnya pada saat itu untuk mencari tenaga karena image-nya kalau jadi guru ya sudah wagu kuru. Wis wagu kuru kan gitu ya. Nah akhirnya berdirilah Polinema. Waktu itu masih non gelar gitu ya. Jadi Universitas Brawijaya kita masih di kampus sana. Kemudian Politeknik non gelar. Kemudian beberapa tahun ada saran dari masyarakat. Kemudian jadilah Politeknik non gelarnya dihapus D3 gitu. Ya perjuangannya memang begitulah ya. Apalagi kuliahnya jam 7 sampai jam 2. Tantangan dari masyarakat utama adalah orang tua, mahasiswa itu tidak terima kalau anaknya diperlakukan seperti kuli ya.
seperti tukang dan sebagainya. Tapi kita berikan semacam penyuluhan. Setelah lulus, Masya Allah, pujian-pujian tuh, karena waktu itu lulus langsung kerja. Bahkan murid-murid kita sudah banyak yang pensiun ya, rambutnya masih menyalip saya, rambutnya putih duluan. Muridnya Bapak itu? Insya Allah begitu. Waduh. Sudah banyak yang... Saya ya. Saya anaknya muridnya Bapak berarti. Makanya pentingnya sejarah di situ Mbak Mona ya. Jadi kita jangan melupakan sejarah bahwa bisa begini nih karena ada prosesnya. Jadi angkatan saya mungkin saya generasi yang terakhir dari PDC, karena waktu itu saya termasuk golongan termuda, umur 23 sudah menjadi instruktur. Jadi kalau terhitung nanti pensiun, masa kerja saya termasuk 41 tahun. Wow. Jadi sangat tajam, sangat teliti dalam rekaman, mengamati perkembangan adinda dosen muda itu. Wah, siap Bapak Guru. Gitu. Nah, itu kira-kira. Gitu. Berarti kan Bapak termasuk golongan oldies. Nah, saya bahasanya oldies nih Pak, gitu kan. Saya angkatan lama gitu ya Pak ya. Betul. Nah, sekarang ini kan perkembangan zaman kan sudah sangat maju sekali, apalagi mulai pandemi gini kan, semua serba online. Betul, terus konstruksi sekarang juga digambar langsung jadi gitu kan, perhitungan dan lain-lain sudah betul. Langsung ada. Iya. Itulah salah satu problem ya, karena setelah ada training di PDC itu dilepas ke daerah-daerah dan berkembang dari 6 politeknik menjadi puluhan sekarang politeknik. Ini maksud saya tidak diimbingi dengan training lagi. Artinya dilepas, kemudian tergantung daerahnya masing-masing untuk berkembang. Nah, saya termasuk generasi muda di ujung akhir angkatan itu. Ya sedikit-dikit mulai dari WS 55 untuk mengenal yang disketnya gede itu. Nah, sampai sekarang plastik yang sekarang sampai internet, sampai sekarang dan pakai dan sebagainya, ya bisa mengikuti tetapi tidak sepenuhnya. Nah, yang di angkatan saya tetapi lebih old lagi itu ya mau nggak mau, kalau nggak aktif ya nyerah gitu. Nyerah. Tapi ya alhamdulillah banyak mahasiswa kita yang menjadi dosen di politeknik, sehingga tidak ada rasa sungkan untuk merintah. Bukan merintah kali Pak, minta tolong ya kan, maksudnya gitu kan. Tolong Bapak dibantu. Gitu. Itu. Ya termasuk angkatan Mbak Mona itu kan lebih canggih, lebih mudah menerima perkembangan IT. Kalau angkatan saya memang ya angkatan lampu teplok ya, minyak gas. Masih lampu neon gitu ya. Tapi ya alhamdulillah bisa, apalagi yang sekarang ini absen, upload nilai semua langsung dari sana. Iya. Itu kalau memang ya, yang penting apa ya, kita mau mengenali gitu aja, mau mengenali. Kalau kita mau menolak itu ya akhirnya kita tergilas oleh waktu itu sendiri gitu. Betul. Nah, tapi ya istilahnya cara kasare ele-elong ini si iso lenggah jumeneng ing noto jenenge KPS itu tadi. Nah itu Pak, bahasanya tuh apa Pak itu, artinya Pak? Masih punya kalungguan gitu loh. Kursinya jauh empuk timbangane dosen biasa. Oh iya benar. Saya masih belum duduk di kursi Bapak kayaknya Pak. Nanti suatu saat akan ada gilirannya. Jadi kemungkinan menangnya hanya feeling ya, karena kita sudah tua, misalnya kita senior, itu mempunyai feeling yang soft skill pribadi yang sangat, daripada ya nyon sewu yang anak-anak sekarang itu kadang ada rasa sungkan, kemudian ewo pakewo ya. Nah ini yang generasi tua ini harus tanggap untuk estafet keilmuannya tadi. Karena di sini bukan hanya sekedar sains, tapi attitude juga. Nah, barangkali kekayaannya yang itu hanya di situ itu. Jadi ngerti sejarah sehingga dia agak sumarah dalam mengarahkan segala permasalahan gitu. Iya. Waduh. Nah, kalau
kita berbicara tentang upload nilai, terus semuanya online gitu ya Pak. Nah, untuk tenaga pengajar dan kurikulum di prodi Bapak ini mayoritas bagaimana Pak? Kalau kurikulum kita selalu menyempurnakan sesuai dengan kebutuhan industri per 3 tahun ya, per 3 tahun dievaluasi. Nanti kalau mungkin tangga sebelah yang D4 per 4 tahun, jadi kita tetap seperti itu. Tapi ada batasan pemilihan kurikulum antara D3 dengan D4 karena ini ada kelanjutannya. Jadi ada semacam mungkin ya kalau misalnya ada perkembangan SketchUp 3D atau yang terakhir mungkin BIM gitu ya. Itu ini memang dibedakan ya. Batas D3 itu sampai batas ini, D4 sampai langsung ke sini. Jadi sesuai ada bedanya. Sehingga kurikulum ini bisa dinilai dari animo, kemudian keseriusan dalam proses belajar mengajar dan alumni. Apa namanya? Tracing atau apa itu ya? Tracing, tracer tadi Pak, tracernya. Hal semacam ini kan Bapak nggak paham. Ingat saya udah terasi. Iya benar buat sambal Pak. Cara menghapalnya terasi. Nah itu yang sehingga mendorong kita kenapa animo masyarakat terhadap D3 Polinema ini, apalagi yang sudah mencapai itu, akhirnya masyarakat perlu dan memperhatikan kita itu. Banyak yang menerima mahasiswa itu ketika ada bakti sosial, ketika ada PKL dan sebagainya, masukan-masukan dari masyarakat dan masyarakat konstruksi itu positif. Artinya hebat Polinema hebat teknik sipil gitu. Mantap. Untung saya di sini Pak. Nah, untuk BIM, nah sekarang kan di sipil ini dia sudah authorized, jadi authorized training center, jadi dia bisa mengeluarkan sertifikat gitu ya Pak untuk BIM. Nah itu untuk mahasiswa D3 itulah kepinteran ya, di samping sains yang diberikan oleh dosen, memang ada beberapa dosen yang mengajarkan di samping dari ilmu yang diberikan, fakta dalam kurikulum, itu ada dosen yang memberikan ahli motivasi. Mungkin dosen itu latar belakangnya mungkin dalang, mungkin. Berbicara di sendiri nih Pak. Mereka dulu mungkin gitu. Jadi sehingga motivasi itu bukan ada sainsnya saja, tapi bagaimana dia memahami, ngecakno dan merumuskan. Memang kadang-kadang bukan kelemahan ya, yang perlu ditekankan sebagai dosen vokasi itu tidak ngeplek ke silabus, ke buku. Cirinya kalau dosen ngajar plek buku itu nanti kuesionernya mesti sebutkan apakah terus gitu ya. Tapi kalau dosen yang mungkin plus EQ tadi ya, plus pengembangan, penalaran, mungkin tidak di situ. Pasti ada multiple choice, kemudian ada pengembangan penalaran, dan tidak selalu ada di situ. Ini kritik saran dari kita yang dulu jargonnya siap kerja, mundur siap pakai, mundur lagi siap training. Jadi itu yang sub yang saya alami ya sampai sekarang, siap training. Jadi kalau sekarang itu siap latih ya. Jadi kalau angkatan pertama itu siap pakai, ternyata mundur menjadi siap latih. Artinya mahasiswa Polinema atau Politeknik itu paling nggak 3 bulan lah sudah menguasai medan, tapi yang dari tetangga sebelah mungkin bisa sampai 1 tahun. Itu. Nah, perkara BIM tadi memang ada batasan kurikulum untuk D3, tetapi dengan motivasi si dosen ngono kuwi mau ya yang tadi itu nyatanya dia lebih bisa. Padahal dosen itu nggak bisa BIM, tapi feelingnya tek gini. Ternyata si anak-anak malah menawarkan ketika TA. Saya tidak bisa bimbing seperti itu apa kayak gitu. Oh ini Pak model ini untuk menghitung itu apa namanya, BIM yang berapa itu? Untuk menghitung RAB itu sama penjadwalan itu Kubikos. Nah Kubikos ya. Pakai Kubikos. Saya sendiri nggak ngerti Kubikos, tapi arah dari kemauan dan strategi perhitungan ada. Ngoperasi tidak bisa.
Itu loh, mungkin karena dosennya itu dalang ruwat mungkin. Sepertinya orang dosen yang dimaksud itu adalah yang bernama Bapak Joko Sutyono gitu gimana? Ya, karena nutupi saya ada kekurangan sains gitu ya, ada kekurangan operasional dengan medsos. Tapi ada satu jurus mindsetnya supaya anak-anak bisa mengerjakan. Jadi untuk umpama kita belajar hukum, jangan hukum itu yang kamu hafalkan, tapi bagaimana filosofi dari hukum itu, mulai dari proses, bagaimana kamu menerima, menerapkan di lapangan, dan kamu mensikapi. Itu yang paling penting ya. Nah ini mahasiswa mengkritik ke saya ketika dia terjun ke lapangan, beda banget. Bagaimana aku menghadapi teman-teman yang bermacam ras gitu, heterogen. Nah ini di buku tidak diceritakan, tidak ada. Tapi mungkin berdasarkan agama, Pancasila dan wawasan tadi baru bisa memahami gitu loh. Itu. Oke, mantap sekali pesannya Bapak. Kira-kira begitulah. Nih, yang saya tahu nih Pak, saya dengar-dengar nih, nah betul. Iya. Soal akreditasi unggul di Polinema. Pertama kali unggul di Polinema, betul? Seluruh Indonesia. Oh, seluruh Indonesia. Oke. Prodi pertama unggul seluruh Indonesia. Oke. Aduh, gimana ya? Gimana Pak? Kalau saya mengatakan bahwa pahit, getir, rona, prona, bukit terjan, ornak, dan duri yang dilalui, nanti juga nggak enak sama BAN ya. Yang jelas BAN punya standar, kemudian kita menyesuaikan standar 9 itu, kemudian kita membentuk tim untuk menyiapkan 9 standar itu, dan tim itu yang biasanya kan setiap PIC menjadi juru bicara. Hanya kali ini KPS yang harus jadi juru bicara kurang 3 hari. Aduh. Tapi saya tidak bisa mengoperasikan, nanti kalau ditanya bagaimana. Tapi akhirnya karena kita mungkin termasuk yang Mbak Mona katakan senior, saya punya feeling bahwa ini adalah kuncinya public ya, communication ya. Jadi communication. Mungkin si dia itu punya modal menjadi master seremoni atau apa dan sebagainya, penyiar dan sebagainya. Akhirnya barang elek dibungkus menjadi apik gitu lah. Ora iso dibungkus jadi koyok-koyok bisa gitu. Tapi kan memang bisa Pak. Memang bisa kan? Kata orang lain, tapi perasaan saya yang ngawur gitu ya. Jadi maksud saya gini, public komunikasi itu kita akan melayani ya ketika kita dites sama para asesmen datang, kemudian menanyakan apakah korelasi kebenaran fakta yang ditulis kita ini benar, maka kita kan harus melayani. Betul. Sajian kita ini kita berikan dengan ucapan, apalagi waktu itu Zoom ya, atau itu pakai Zoom, online daring. Nah seperti itu kan kita harus memakai bahasa yang enak, yang lugas, terasa, menang tanpa ngasorake. Apa itu? Saya menang, tapi dia tidak merasa saya kalahkan. Gitu loh. Jadi istilahnya ngeluruk tanpa bolo. Endi musuhku, tapi aku tanpa bolo, hanya dengan hati nurani kita berkomunikasi. Jadi gini Mbak Mona, kalau memang orang berkomunikasi dengan pintar, bersangkutan, nanti hasilnya akan menjadi diskusi. Bagaimana aku menang, bagaimana aku mengalahkan lawan. Tapi kalau yang berbicara itu kolbu, hati ke hati, maka seakan-akan sinar mata dan ekspresi wajah itu yang mengikat lawan. Seperti saya dengan Bu Joko dulu begitu. Hanya ucapan dan kedipan mata langsung masuk dalam kolbu, karena yang bicara adalah hati, sehingga hati ketemu hati, akhirnya ada komentar dari asesmen waktu itu bahwa sudah sekian tahun baru kali ini saya merasakan nyaman. Coba aku belum muga-muga unggul gitu. Siap. Jadi satu, kita memang harus mengenali siapa dia, latar belakang dari mana para asesmen ini. Kemudian kedua, kita siapkan jangan sekali-kali kita ini mengulang atau menggurui atau menanya. Artinya
apa yang beliau sampaikan, apa yang tanyakan kita ikuti. Jangan sampai ada kata-kata dari SM yang mengatakan begini loh yang saya maksud. Nah, ini kan berarti ada miskomunikasi. Artinya si kita menyiapkan jawaban, bukan memahami apa yang menjadi pertanyaan. Nah, sulitnya di situ. Kadang-kadang kita kan, bab misalnya kriteria 7. Kita sibuk menyiapkan jawaban, padahal pertanyaannya bukan itu. Nah, di sini yang akhirnya namanya juga manusia ya. Yang tadinya menjadi baik mungkin hanya B+ atau B atau dan sebagainya. Itu. Yang saya alami seperti itu. Vokasi kuat menguatkan Indonesia.